Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnayati dari Universitas Muhammadiyah Sidendar Rapang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan, NPM 0911505814220004. Jadi untuk pertemuan kali ini itu di mata kuliah Negosiasi dan Komunikasi Bisnis. Jadi pertemuan kali ini itu kita akan membahas tips dan teknik komunikasi yang baik. Lanjut, makna dari teori komunikasi. Makna teori komunikasi sendiri dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu paham yang menjelaskan tentang pemberian pesan menggunakan paham-paham yang di dalamnya membuat elemen-elemen yang berasal dari komunikasi. Elemen-elemen komunikasi tersebut memiliki peran yang sangat penting satu sama lain. Saking pentingnya mereka sampai bersifat terikat. Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, maka komunikasi adalah salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang di sekeliling kita. Lanjut, pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, bisa berupa pesan, gagasan, dan ide bersumber dari salah satu pihak yang ditujukan untuk pihak lainnya. Sekarang kita masuk di komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara pada orang lain. Komunikasi verbal komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Harold Laswell. Teori komunikasi Laswell dicetuskan oleh Harold Laswell pada tahun 1948 yang menjadi teoretikus terkenal yang ikut berpartisipasi dalam mengutarakan pendapatnya dalam membentuk suatu teori. Beliau menyatakan dalam teorinya bahwa beliau memilih model komunikasi yang sederhana. Jadi ada banyak teori komunikasi. Namun yang paling sering digunakan adalah teori elemen komunikasi dasar menurut Laswell. Ada 6 elemen komunikasi menurut Laswell, yaitu who, says what, in which channel, to whom, dan with what effect. Who merujuk pada siapa yang berbicara, di mana ada komunikator dan komunikan yang bersifat dua arah. Kemudian says what adalah isi pesan yang mau disampaikan. Lalu in which channel yaitu media apa, melalui dari media konvensional sampai media baru. Media konvensional terdiri dari TV, radio, billboard, flyer, buku, majalah yang kini berpindah ke media streaming dan media sosial. Lanjut, to whom menunjukkan siapa penerimanya atau receiver. Sementara with what effect yaitu apa efek yang dihasilkan dari komunikasi. Ya, kita lanjut. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi atau bicara yang baik. Yang pertama itu berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan satu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berbicara efektif membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik komunikasi atau berbicara, perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus kepada kita.
Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan, yaitu gerakan tangan, tatapan mata, senyuman, atau keringitan dahi akan menambahkan kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Itulah tadi materi pertemuan kali ini yang sempat saya sampaikan dengan tema tips dan teknik komunikasi yang baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.